Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Bogor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Julpa Maulida Najir, SPSI MSI. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menampilkan dan membahas teori psikologis kepribadian menurut John Brodus Watson. Oke, langsung saja kita bahas dan disimak baik-baik ya teman-teman. Selamat menonton. John Brodus Watson lahir pada tahun 1878 dan wafat pada tahun 1958. Ia adalah psikolog Amerika yang dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme dalam psikologi. Ia mengubah arah psikologi dari kajian tentang kesadaran dan introspeksi menjadi studi ilmiah tentang perilaku yang dapat diamati dan diukur. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas Johns Hopkins dari tahun 1908 hingga 1920. Watson dikenal karena eksperimen kontroversialnya, terutama eksperimen Little Albert yang mendemonstrasikan bahwa ketakutan dapat dipelajari. Meskipun karirnya di akademisi berakhir dengan skandal, pengaruhnya terhadap psikologi, pendidikan, periklanan, dan bahkan praktik pengasuhan anak tetap terasa hingga hari ini. Watson lahir di Greenville, South Carolina pada 9 Januari 1878. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Chicago pada tahun 1903. Karirnya sebagai akademisi dimulai di Universitas Johns Hopkins, namun berakhir pada tahun 1920 akibat skandal perselingkuhan dengan mahasiswanya, yaitu Rosalie Rainer. Setelah itu, ia beralih ke dunia periklanan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam pemasaran. Ia menjadi presiden American Psychological Association tahun 1915. Eksperimen terkenalnya yaitu adalah Little Albert pada tahun 1920 yang membuktikan ketakutan dapat dipelajari melalui conditioning. Selanjutnya, ada konsep utama behaviorisme Watson. Yang pertama yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati. Watson berpendapat bahwa psikologi harus menjadi ilmu objektif dan empiris. Ia menolak introspeksi dan studi tentang kesadaran karena dianggap terlalu subjektif. Menurutnya, psikologi harus mempelajari perilaku yang dapat diamati, diukur, dan diprediksi. Yang artinya di sini Watson menegaskan bahwa psikologi harus menjadi ilmu yang objektif dan ilmiah. Sama seperti ilmu alam, psikologi tidak boleh mempelajari pikiran, perasaan, atau kesadaran karena bersifat subjektif. Hal yang layak diteliti hanyalah perilaku yang dapat diamati, diukur, dan diuji secara empiris. Metode introspeksi atau melihat ke dalam pikiran sendiri ditolak karena tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Intinya, menurut Watson, jika sesuatu tidak bisa diamati secara langsung, maka tidak layak dijadikan objek kajian psikologi. Adapun yang kedua yaitu stimulus respon. Watson percaya bahwa semua perilaku manusia dapat dijelaskan melalui hubungan stimulus respon. Perilaku adalah reaksi langsung terhadap rangsangan dari lingkungan. Di sini, behaviorisme Watson berpandangan bahwa semua perilaku manusia merupakan reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Perilaku tidak muncul begitu saja, tapi selalu dipicu oleh sesuatu. Hubungan ini disebut dengan stimulus respon. Contoh sederhananya yaitu bunyi bel sekolah, responnya adalah siswa masuk kelas. Dengan memahami stimulus yang diberikan, perilaku seseorang dapat diprediksi dan dikendalikan. Adapun yang ketiga yaitu penolakan terhadap konsep bawaan. Watson menolak gagasan tentang naluri atau kemampuan bawaan. Ia percaya bahwa hampir semua perilaku manusia adalah hasil dari pembelajaran dan pengalaman. Jadi Watson menolak gagasan bahwa manusia dilahirkan dengan bakat, naluri, kecerdasan bawaan, kepribadian bawaan. Ia berpendapat bahwa hampir semua perilaku manusia adalah hasil belajar dan pengalaman. Lingkungan jauh lebih menentukan daripada faktor keturunan. Adapun kutipan terkenal Watson yaitu seperti ini: berikan saya selusin bayi yang sehat dan saya akan menjamin untuk mengambil satu secara acak dan melatihnya menjadi spesialis apapun yang saya pilih. Dokter, pengacara, seniman, pedagang, bahkan pengemis atau pencuri, terlepas dari bakat, kecenderungan, kemampuan, panggilan atau ras leluhurnya.
Yang artinya di sini siapapun bisa dibentuk menjadi apapun tergantung bagaimana ia dididik dari lingkungan yang memengaruhinya. Adapun yang keempat yaitu penekanan pada peran lingkungan. Watson menekankan peran krusial lingkungan dalam membentuk perilaku. Ia percaya bahwa dengan mengontrol lingkungan, kita dapat membentuk perilaku seseorang. Watson sangat menekankan bahwa lingkungan adalah faktor utama pembentuk perilaku manusia. Dengan mengontrol lingkungan, seseorang dapat membentuk kebiasaan dan karakter individu. Dalam konteks pendidikan, disiplin, kebiasaan belajar, dan perilaku siswa dibentuk melalui pembiasaan dan penguatan dari lingkungan sekolah. Guru berperan sebagai pengendali stimulus yang memunculkan respon positif. Berikutnya, Eksperimen terkenal Little Albert 1920. Eksperimen Little Albert adalah salah satu studi paling terkenal sekaligus kontroversial dalam sejarah psikologi. Prosedurnya, Watson dan asistennya Rosalie Rainer mengkondisikan seorang bayi berusia 9 bulan bernama Albert untuk takut terhadap tikus putih. Awalnya, Albert tidak takut pada tikus putih. Watson kemudian memasangkan kemunculan tikus dengan suara keras yang menakutkan, memukul besi dengan palu. Setelah pengulangan, Albert menjadi takut pada tikus putih, bahkan tanpa suara keras. Hasilnya, Albert mengembangkan ketakutan terhadap tikus putih. Ketakutan ini meluas ke objek berbulu lainnya seperti kelinci, anjing, dan bahkan topeng Santa Claus. Implikasinya, eksperimen ini menunjukkan bahwa respon emosional seperti rasa takut dapat dipelajari melalui classical conditioning, mendukung teori Watson bahwa perilaku manusia sebagian besar adalah hasil pembelajaran. Kontroversi etika. Eksperimen ini sangat kontroversial karena sengaja menciptakan trauma pada bayi tanpa upaya untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Eksperimen seperti ini tidak diizinkan oleh standar etika penelitian modern. nah selanjutnya ada kontribusi Watson terhadap psikologi. Nah, di sini ada juga kontribusi positifnya. Yang pertama ada mengubah psikologi menjadi lebih ilmiah dengan fokus pada metode objektif. Kedua, membuka jalan bagi penelitian perilaku yang dapat diukur dan direplikasi. Tiga, mempengaruhi pendidikan dan pengasuhan anak dengan menekankan pentingnya lingkungan. Yang keempat, yaitu menerapkan psikologi dalam praktik seperti periklanan dan pemasaran. Nah, ada juga kritik terhadap Watson. Yang pertama ada terlalu reduksionis atau mengabaikan proses mental internal yang kompleks. Kedua, mengabaikan faktor biologis dan genetik dalam perilaku. Tiga, pandangan deterministik yang mengabaikan free will manusia. Yang keempat yaitu metode penelitian yang tidak etis, seperti eksperimen Little Albert. Jadi, John Brothers Watson ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan psikologi, khususnya melalui aliran behaviorisme. Watson mengubah cara pandang psikologi dengan menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari secara ilmiah melalui pengamatan yang objektif. Nah, dengan pendekatan ini, psikologi menjadi lebih terukur dan dapat dibuktikan melalui eksperimen. Namun, di sisi lain, saya menilai bahwa teori Watson juga memiliki kelemahan. Watson terlalu fokus pada perilaku yang tampak, sehingga mengabaikan proses mental seperti pikiran dan perasaan yang sebenarnya juga berperan besar dalam perilaku manusia. Selain itu, faktor biologis dan kebebasan individu kurang diperhatikan. Beberapa penelitian Watson, seperti eksperimen Little Albert, juga menimbulkan kritik dari segi etika. Oleh karena itu, menurut saya, pemikiran Watson tetap penting sebagai dasar dalam psikologi, tetapi tidak cukup jika digunakan secara tunggal. Untuk memahami perilaku manusia secara utuh, teori Watson perlu dikombinasikan dengan pendekatan psikologi lainnya. Warisan dan pengaruh. Meskipun behaviorisme murni Watson telah dimodifikasi oleh ahli teori selanjutnya seperti B.F. Skinner dengan operant conditioning, pengaruh Watson tetap signifikan. Ia meletakkan dasar bagi terapi perilaku modern, mempengaruhi pendekatan pembelajaran di bidang pendidikan, mengubah cara psikologi dipandang sebagai disiplin ilmiah, dan memberikan kontribusi pada psikologi terapan, khususnya dalam periklanan. Kesimpulannya yaitu John Brothers Watson adalah figur revolusioner dalam psikologi yang mengubah fokus disiplin ini dari kesadaran ke perilaku. Meskipun pandangannya yang ekstrim tentang kultur
kursus natur telah ditolak. Kontribusinya dalam menjadikan psikologi sebagai ilmu yang lebih objektif dan empiris tetap menjadi warisan penting dalam sejarah psikologi. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Oh my god! Wow! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.